Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman sekalian, mohon maaf ya ini goyang-goyang. Kali ini saya akan membahas tentang indigo. Kemudian menurut secara agama, secara Islam, indigo itu seperti apa? Kemudian secara umum juga bagaimana ya indigo itu. Dan saya akan ngobrol dengan salah seorang yang bisa termasuk indigo juga. Tapi saya tidak akan menyebutkan nama ya. Nama tidak akan saya sebutkan karena privasi. Karena privasi. Ya ini sama salah seorang ya. Boleh ditampilkan? Boleh ditampilkan. Maaf goyang-goyang ya. Ya, gimana kabarnya, Kang? Ya, baik, pada hari ini? Ya, aja kita Ya. mau ke Bali kita sekarang. Ke Bali nanti jalan-jalan di Bali kita. Jalan-jalan. Jalan di Bali ini kita. Ke Bali. Gimana Pak? Gimana Pak? Gimana? Nah, Maaf ini saya sambil nyetir ya, aduh. Oke, Belum sambil macet nyetir juga. ya. Gimana Pak? Gimana? Nah, ini kan salah seorang yang sebetulnya disebut indigo atau punya indera yang keenam. Oh, enggak. Nah, menurut Akang sendiri bagaimana perasaannya punya indera keenam itu? Jujur perasaannya sebenarnya mungkin dulu ada apa ya, sedikit belum mempercayai lah tentang dunia seperti ini. Ya, Apalagi banyak pertentangan yang ada kan, ya, kita semakin bingung. Tapi kalau sejalannya waktu, sejalannya ini ya kita berusaha normal aja lah, seperti orang-orang biasa aja lah. Jadi tidak terlalu, kalau saya pribadi ya biasa aja gitu, tidak ada spesialnya. Kebetulan juga saya tidak banyak cerita gitu kan kepada publik gitu ya, untuk apa juga gitu ya. Jadi ya seperti itulah kalau menurut saya. Nah, kalau kebetulan nih saya kan bareng lagi sama Pak Haji Dede ini kan. Nah, kebetulan dia guru agama di salah satu sekolah gitu kan, di Bandung. Dia guru agama. Dan mungkin beliau pun mempunyai kekuatan yang lebih hebat daripada saya gitu kan ya. ya mengapakah? Ya jadi sebenarnya saya yang ingin menanyakan ini kepada Bapak Guru ini. Menurut Bapak Guru sendiri, Ya, di luar sana itu kan banyak pertentangan kan ya. Orang yang bisa melihat makhluk yang tidak kasat mata itu harus diobati katanya. Itu harus di ruqyah, itu orang sakit kan. Itu banyak pertentangan kan dari ya saya nggak bisa nyebutin ya. Kalian bisa cari aja sendiri di media sosial gitu kan. Itu banyak yang membilang seperti itu gitu. Itu orang yang bisa melihat sakit, orang ini sakit, segala macam sakit. Itu bisa jadi orang gila sakit. Ya sekarang logikanya kalau memang orang-orang tersebut sakit, saya nggak mungkin nyupir ke Bali. Nah, tapi ya gimana gitu menurut Bapak, saya bingung gitu. Saya bingung. Menurut Bapak Guru sendiri seperti apa gitu. nah sebetulnya untuk yang indigo atau punya penglihatan yang berbeda dengan orang yang lain ya sebetulnya hanya Nabi dan Rasulnya gitu ya. Nabi dan Rasulnya. Tapi kan dalam beberapa hadis juga para sahabat Nabi itu bisa melihat makhluk goib ya. Sayyidina Umar dan lain sebagainya bisa melihat hal-hal goib. Termasuk ada sahabat Nabi Ibnu Abbas, bahkan Ibnu Abbas itu bisa melihat malaikat Jibril di samping Rasulullah, beliau bisa melihatnya. Sampai Rasul pun kaget. Ibnu Abbas waktu kecil itu bisa melihat, Ibnu Abbas engkau melihat di pinggir saya. Ya Rasul, saya bisa melihatnya. Akhirnya kan Ibnu Abbas dipeluk oleh Nabi, kemudian didoakan Allahumma faqihu fiddin. Nah, didoakan semoga Ibnu Abbas itu menjadi paham masalah agama.
dan dalam takwil, wa takwil dan takwilnya atau dalam tafsirnya, sehingga Ibnu Abbas itu hafal Al-Quran dan beliau ahli dalam bidang tafsir ya, tafsir Al-Quran. Nah ke bawahnya lagi para wali pun sama ya, bisa melihat hal yang gaib. Dan orang-orang yang punya kelebihan dalam hal ibadah pun sama bisa melihat yang gaib juga. Jadi sebetulnya indigo itu atau bisa melihat makhluk gaib itu bukan penyakit sebetulnya, dan orang tersebut pun sebetulnya tidak mau ya, melihat gaib. Iya, ya kata si Akang ini juga tidak mau ya, ingin jadi ya, beda ya kalau indigo. Orang yang mungkin maaf kata ya saya, orang yang ingin berilmu atau seperti apa ya, itu kan orang tersendiri yang memang mau gitu kan ya. Kalau mungkin orang-orang seperti saya ini kan nggak mau, ya nggak tahu, saya juga bingung gitu kenapa kok saya gitu ya ada yang mau. Jadi sebetulnya orang yang indigo itu tidak mau sebetulnya ya, sebelumnya itu tidak mau melihat hal-hal seperti itu, namun karena itu kehendak dari Allah supaya bisa melihat, kan tidak bisa ditolak ya. Allah bisa. Iya, kan tidak bisa ditolak. Kemudian Cakang ini juga sudah di ruqyah, sama saya juga di ruqyah, tapi tetap aja bisa melihat, kan si kemampuan melihatnya tetap aja bisa melihat. Nah ada yang mengatakan bahwa orang yang indigo itu atau bisa melihat gaib itu adalah di dalamnya ada setannya ya. Menurut Cakang gimana tuh? Ya itu betul, itu gimana ya, ada di gangguan jin katanya apa ya Pak Guru ya, itu orang yang bisa melihat itu ada gangguan jin, itu harus diobati. Itu saya sendiri sebenarnya belum paham ya kalau gangguan jin, tapi intinya mungkin memang ada sebagian orang pengetahuan saya ini ya, mungkin memang ada sebagian orang yang diganggu oleh jin-jin yang tidak baik, jadi malas sholat, terus jadi malas segalanya, jadi ya berbuat yang tidak, dan pikirannya pun bisa terganggu juga gitu kan. Nah kalau itu menurut saya kalau memang ditempel jin gitu ya, jadi bisa melihat. Nah tapi kadang orang normal itu kan tidak bisa membedakan ya mana yang memang diberi hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala, mana yang memang dirinya jadi tempel jin dengan sedemikian rupa lah, saya juga kurang tahu. Nah kan orang itu beranggapan bahwa orang yang bisa melihat itu adalah karena di darahnya ada keturunan setannya. Saya juga sempat nanya ke beberapa orang, kan mereka tersinggung juga ya itu, masa keturunan dari setan dan sebagainya, ada setannya. Nah sebetulnya kalau yang melihat makhluk gaib itu semua orang pasti bisa ya sebetulnya, cuman tergantung dari potensi atau kemampuan orang itu sendiri. Di dalam tubuh kita kan ada unsur gaibnya ya, ruh itu ya, ruh kita kan gaib sebetulnya, dan makhluk gaib pun jin dan sebagainya kan itu sifatnya ruh atau sifatnya gaib juga. Suatu saat kan sifatnya yang gaib dengan kita yang ada unsur gaibnya pasti akan bertabrakannya gitu ya, pasti bertabrakan, dan pasti suatu saat kita akan merasakan hal-hal seperti itu. Nah mungkin anggapan orang yang bisa melihat atau indigo itu adalah ada keturunan setannya, tidak termasuk juga ya, tidak seperti itu. Makanya istilah-istilah yang seperti tadi, ada keturunan yang tidak baiknya di tubuhnya, itu perlu diperbaiki. Nah kemudian bagi si Akang ini nih, ketika melihat yang serem-serem gimana? Dulu mungkin ya, kalau dulu waktu saya baru dikasih, saya sempat kebingungan gitu, ini apa sebenarnya. Takutnya saya yang gila Pak. Nah pernah tidak melihat hal-hal yang menakutkan ketika pertama kali nih ya, pertama kali melihat hantu lah bahasanya, bahasa kita. Yang menakutkan seperti apa? Coba.
sebulan pertama itu saya bingung, ini ada apa. Saya sempat sampai murang-maring gitu ya, sampai bingung gitu. Ini tuh saya yang sakit apa gimana gitu kan. Sebulan tuh saya gitu ya kayak orang gila lah sebulan. Saya sampai nyari-nyari segala macam. Soalnya yang saya lihat itu hal-hal yang di luar orang normal gitu ya. Kayak ya goib-goib lah, saya nggak mau nyebutin, pokoknya ada hal goib. Terus tiba-tiba saya bisa tahu masa depan gitu kan, saya bisa tahu masa lalu seperti apa gitu. Jadi akhirnya sebulan berjalan, ya sebulan kemudian alhamdulillah di suatu tempat ya Pak Guru ya, kita dipertemukan gitu ya. Dari kita dipertemukan, kita nanya-nanya lah, Pak ini saya kenapa, kok saya bisa seperti ini. Takutnya saya yang gila ini. Takutnya saya yang yang stres gitu kan, takut aja gitu. Akhirnya sama Pak Guru dicek, oh ya udah, kamu memang ada memang ada turunan ya Pak Guru ya, turunan tersebut lah, suatu turunan tertentu lah gitu kata Pak Guru. Saya nggak mau nyebutin turunan apa gitu. Ya seperti itu sih kalau menurut saya. Dan tapi untuk sekarang sering berjalannya waktu, udah berapa tahun ya, mungkin 5-4 tahunan atau 7 atau mungkin lebih ya, saya lupa. Sering saya berlatih yang dikasih oleh Pak Guru gitu kan. Ini kamu harus kamu harus seperti ini, amalan-amalan tertentu kamu harus seperti ini. Alhamdulillah saya lebih enak aja, maksudnya lebih enak di sini. Saya bisa on off gitu. Untuk melihat tersebut. Untuk melihat saya bisa buka tutup. Kalau misalkan saya mau on ya on, kalau saya mau off ya off.